Dan itulah kenapa pinjol legal OJK itu, kenapa mereka itu tidak melaporkan nasabahnya yang galbay. Ini salah satu alasan biar skor kredit mereka itu tidak memburuk, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin menyampaikan ya intipan dari CNBC Indonesia, bahwasanya ada beberapa pinjol itu memang yang diambang kebangkrutan ya teman-teman, ataupun diambang pencabutan izin karena nilai kredit macetnya itu sangat tinggi, di atas 5% ya teman-teman. Karena kalau di atas 5% itu sudah dianggap perusahaan itu tidak becus untuk mengurus perusahaan tersebut, dan bisa saja dia itu bangkrut dan juga dicabut izinnya oleh otoritas jasa keuangan, teman-teman. Pasti teman-temanku semua ini penasaran dan berharap betul kalau perusahaan-perusahaan pinjol itu dicabut izinnya dan kalian bebas hutang ya teman-teman, seperti itu. Namun sebelum kita akan membahasnya, ada baiknya untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update-update terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol, teman-teman ya. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya. Kita akan bahas-bahas tentang pinjol legal OJK ya, yang diambang kebangkrutan dan diambang dicabut izinnya karena nilai skor kredit macetnya itu lumayan banyak, di atas daripada budget yang dikasihkan oleh otoritas jasa keuangan ya, di atas 5% itu sudah sangatlah tinggi ya. Apa saja sih yang kredit macetnya itu sangat tinggi? Kita akan sebutkan satu persatu. Baik, kalian bisa lihat di layar sini ya teman-teman ya. Yang pertama ada fintech. Fintech itu 66,27% ya, sangat tinggi sekali ya, paling tinggi ini. Ini sudah diambang-ambang memang akan dicabut sepertinya izinnya ya, izin operasionalnya sama OJK karena dianggap tidak becus ya. Yang pertama itu ada fintech 66,27%, yang kedua ada Tanifan 63,93% ya teman-teman. Wah, cukup tinggi semua ini ya. Ada terus TLQ 39,34%, ada eGrow 27,96%. Wah, ini sangat-sangat tinggi semua teman-teman, ini betul-betul merugi ya. Kelima ada Samir ya, Samir ini 7,51%. Yang keenam ada Findaya, ada Findaya 7,47%. Yang ketujuh ada Modalku 11,16%. Yang ke-8 Jembatan Emas 9,95%. Tingkat gagal bayarnya ini lumayan tinggi ya. Yang ke-9 ada Finmas, ada 9,9%. 10 Modal Nasional di angka 6,34% ya. Semuanya ini yang saya sebutkan itu di atas 5% ya, atau menghampiri 5%. Jadi itu sudah betul-betul sudah, memang kalau bisa dikatakan mereka itu sudah bangkrut ya, atau gagal di dalam mengelola keuangan ya teman-teman. Yang ke-11 ada koin P2P 6% ya teman-teman. Yang ke-12, nah ini perusahaan raksasa pun bisa mengalami seperti ini teman-teman. Indodana 5,86%, Cash Cepat 6,91%, Kredivas 4,58%, ini menghampiri 5 ya, sudah termasuk ya, 4,58%. Yang ke-15 ada Kredito ya, Kredito di angka 5% ya. Ini Kredito ya teman-teman, bukan Kredivo, karena di sini banyak juga teman-teman yang masih salah paham
atau gagal paham dianggap sama Kredito sama Kredivo ya. Kalau Kredito itu beda ya teman-teman. Yang ke-16 ada Indofund 4,47. Yang ke-17 ada Investri. Investri ini di angka 4,09%. Yang ke-18 ada Pinjam Duit 5,38%. Yang ke-19 ada Dana Pala 10% ya. Ke-20 ada Pinjaman Go di angka 5,95%. Yang ke-21 ada Pinjam Modal di angka 5,96%. Yang ke-22 ada 360 Kredi di angka 11%, mohon maaf. Yang ke-23 ada Cairin yang di angka 5,82%. Nah, sekelas Cairin aja sama ini tadi Indodana bisa mengalami yang seperti ini ya teman-teman ya. Sangat tinggi resiko gagal bayarnya ya teman-teman. Itu ya berdampak buruk buat pinjolnya, berdampak baik buat para nasabah-nasabahnya ini apabila memang benar-benar dikasih tindakan tegas dan akan dicabut izinnya, otomatis hutang kita lunas dengan sendirinya ya teman-teman, karena memang kalau sudah dicabut izin APK mereka itu dihapus ya. Tapi jangan salah juga karena di antara mereka itu tidak pernah kehabisan akal ya teman-teman. Kalau misalkan aplikasinya, misalkan contoh ini aplikasinya apa tadi Cairin atau gimana dihapus, dicabut izinnya, mereka membuat perusahaan baru teman-teman, perusahaan baru dengan nama yang beda tapi ya pendananya sama. Nah itu biar mereka bisa lolos kembali teman-teman. Dan itulah kenapa pinjol legal OJK itu kenapa mereka itu tidak melaporkan nasabahnya yang galbay. Ini salah satu alasan biar skor kredit mereka itu tidak memburuk teman-teman, tidak di atas 5%. Makanya walaupun legal OJK, mereka itu kalau ada nasabahnya gagal bayar, mereka itu enggan melaporkan ke OJK karena takut ya itu tadi dianggap tidak becus mengurusi keuangan teman-teman. Jadi kita berdoa aja semoga semua ini bisa terjadi ya, karena harapan dari teman-teman, banyak harapan dari teman-teman. Yang tidak berharap juga sebagian kecil aja sih, karena memang juga kita akuin di pinjol ini banyak juga teman-teman juga yang merasa terbantu oleh pinjol-pinjol ini ya teman-teman ya, karena mungkin mereka butuh modal usaha atau gimana, karena memang kita tidak bisa pungkiri yang kebanyakan galbay itu yang mereka tidak menggunakan uangnya dengan kegiatan yang produktif seperti berdagang modal usaha seperti itu ya. Kebanyakan yang galbay ini karena kegiatan konsumtif, baik itu dipakai buat biaya sehari-hari, buat foya-foya, traveling, seperti itu yang kebanyakan galbay ya, karena merasa enaknya, nyamannya mengambil uang di pinjol, tinggal sekali klik, tinggal modal selfie-selfie doang teman-temannya, itu bisa cair. Nah itu jadi yang merasa terbantu tuh sangatlah kecil, yang benar-benar merasa terbantu. Mungkin di antara 100% itu cuma 20% saja yang merasa terbantu. Yang lainnya itu merasa ya memang awalnya sih terbantu ya, begitu sudah galbay ya merasa memang ini pinjol ini meresahkan ya teman-teman. Semoga saja kita tidak lagi terjerat oleh jeratan-jeratan pinjol. Kalau yang belum terjerat jangan coba-coba. Kalau memang cuman buat foya-foya ya teman-teman, saya ini tidak bermaksud untuk melarang kalian, cuman menasihati kalian sebelum terjadi, ada baiknya kalian menghindari. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain, kalian butuh modal, silahkan. Tapi pergunakan uang itu untuk kegiatan yang benar-benar produktif teman-teman ya. Jangan karena hanya gengsi, kita pengen jalan sana, jalan sini, tidak punya dana, akhirnya kita ambil sana, ambil sini, dan ujung-ujungnya galbay teman-teman ya. Jadi mungkin berita ini sangat sangat membahagiakan ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar kita banyak yang merasakan kebahagiaan bersama teman-teman ya. Dan saya rasa dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video berikutnya.